Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan meneruskan video yang kemarin ya teman-teman. Yang kemarin kita udah membuat casan HP melalui atau menggunakan mode charger seperti ini. Untuk kemarin kan kita udah membahas yang inputnya dari arus DC dari motor, kita langsung konekkan ke aki. Untuk kali ini Henry akan tutorialnya masih sama. Tapi di sini untuk inputnya itu dari arus AC teman-teman, atau dari kelistrikan dari motornya teman-teman. Arusnya kan AC, jadi Henry akan membuat tutorial inputnya itu dari yang AC teman-teman. Kan kemarin kita udah membuat tutorial yang inputnya dari DC, dan sekarang akan Henry buat tutorialnya yang inputnya itu arusnya AC teman-teman. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu seperti ini. Untuk spesifikasi dari modul ini teman-teman bisa lihat. Ini untuk inputnya itu yaitu DC teman-teman ya, bukan AC. Tapi nanti kita akan inputnya itu dari AC. Bagaimana caranya? Nanti kita akan langsung praktek aja. Ini untuk spesifikasi dari modul seperti ini teman-teman. Input 12 sampai 32 volt. Untuk output 5, 9 sampai 12 volt teman-teman. Oke, ini dia alatnya seperti ini. Ada dua port USB untuk ngecas HP. Yang di bawahnya ada 3,1 ampere. Untuk yang atasnya quick charger atau pengisian cepat 3.0 teman-teman. Oke, bahan yang perlukan adalah tentu aja modul seperti ini pertama. Yang kedua, Henry ada kabel. Ini kabel yang udah Henry kupas ya teman-teman. Jadi kita hanya ambil bagian dalamnya aja dari kabel tersebut. Nanti kabel ini kita lilitkan di sini. Ini kan ada dua, kiri kanan ini buat ground atau arus DC negatif. Kita kaitkan di sini, kita satukan semuanya, keduanya. Oke, sebentar teman-teman ya, akan Henry satukan terlebih dahulu, keduanya dililitkan dengan kabel ini. Akan Henry lilitkan dulu. Di sini berhubung Henry tidak bawa holder atau HP, jadi Henry turunkan dulu kameranya teman-teman. Karena susah sambil pegang HP. Oke teman-teman, ini dia. Sudah Henry kaitkan ya teman-teman seperti ini. Kita cukup kaitkan seperti ini aja. Jadi kita ini kan kiri kanan nih. Ini untuk arus minnya atau arus negatif. Kita satukan keduanya. Kita satukan dengan kabel seperti ini dengan cara dililit seperti ini. Ini nanti bertujuan untuk menyatu teman-temannya ini ke sini. Ini dua ini arus negatif. Dan yang satu ini arus positifnya dari DC ntar. Oke. Berhubung arus yang diinputkan nanti yaitu arus AC, sedangkan ini dia hanya menerima arus inputnya itu DC. Jadi kita membutuhkan sebuah converter dari AC ke DC, yaitu sebuah dioda bridge gate seperti ini teman-teman. Ini udah Henry buat ya teman-teman, dioda bridge-nya atau penyarah, dioda penyarah. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Jadi nanti untuk yang di bawah ini, yang kabel warna putih dan hijau, ini adalah dari arus AC teman-teman, yaitu arus bolak-balik. Dan yang atasnya sudah ditandai teman-teman ya, plus dan minus. Yang kiri yaitu minus dan yang kanan yaitu plus. Yang plus Henry kasih kabel warna merah, dan yang hitam Henry kasih kabel warna hitam yang minus. Jadi nanti seperti ini cara kerjanya teman-teman. Dari sini, dari arus AC bolak-balik ini nanti akan masuk ke sini. Di sini dikonvert atau disearahkan oleh dioda.
dan hasilnya yang keluarkan yaitu jadi arus searah, dan jadilah arus DC teman-teman. Di sini AC, kemudian melalui dioda penyarah akan menjadi searah dan menjadi arus DC teman-teman. Untuk cara buatnya akan ditampilkan videonya seperti ini teman-teman. Ini untuk cara membuat diodanya. Oke teman-teman, jadi ini dia cara membuat atau merangkai dioda bridge gate. Di sini Henry mendapatkan dioda bridge gate atau dioda penyarah daripada sebuah lampu LED. Ini dia udah Henry copotkan ya teman-teman. Ini dari lampu LED seperti ini lampu LED bekas. Lampunya udah tidak menyala. Di sini kita bisa memanfaatkan beberapa komponen yang ada di sini yang masih hidup teman-teman. Salah satunya di sini ada dioda penyarah tadi, bisa kita lihat di sini tandanya yang tadi udah Henry copot. Di bawahnya itu ada 2 AC, logo atau lambang listrik AC. Yang ke atasnya itu ada minus dan plus, itu menandakan listrik yaitu arus DC teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini dia alatnya yang udah tadi copotkan. Seperti ini ya teman-teman tadi posisinya. Jadi dia dari arus AC yang di bawah menuju ke atas diubah menjadi arus arah yaitu arus DC. Dan ini dia modulnya yang tadi udah kita copotkan, IC atau chipnya seperti ini. Kita bisa lihat ada tanda plus dan minus di atas. Untuk yang bawah yang AC-nya tadi kejamret jadi agak potong, jadi pendek teman-teman ya. Nanti kan Henry kasih timah dengan solder biar dudukannya atau kakinya menjadi panjang lagi teman-teman. Oke teman-teman, atau kan teman-teman kalau misalkan tidak ada dioda penyarah seperti ini atau dioda bridge gate, teman-teman bisa memodifikasi atau membuat dioda penyarah ini menggunakan 4 dioda biasa. Di sini juga Henry siapkan sebuah kabel, ada 4. Ini buat tadi ya yang kaki-kakinya yang pendek. Henry akan solder biar menjadi agak panjang teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pengen membuat dioda penyarah yang menggunakan dioda biasa, teman-teman bisa melihat video Henry sebelumnya ya teman-teman. Videonya akan Henry tulis di, atau linknya akan Henry tulis di deskripsi. Teman-teman bisa lihat nanti cara membuat dioda penyarah yang tanpa dioda bridge gate seperti ini teman-teman. Jadi kita yang video sebelumnya Henry membuat dioda penyarah dari dioda biasa teman-teman, dari 4 buah dioda biasa. Atau teman-teman yang pengen simple, teman-teman silakan mencari dioda bridge gate seperti ini teman-teman. Tinggal connect aja teman-teman. Jadi ada 2 pilihan ya teman-teman. Mau pilih yang mana terserah, bebas, sama aja. Oke, kita akan solder terlebih dahulu kaki-kaki yang tadi pendek menggunakan kabel teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia sudah selesai ya teman-teman. Ini untuk kakinya udah disolder ulang menggunakan 4 buah kabel menjadi panjang kembali untuk kaki-kakinya. Ini untuk mempermudah nanti pengkonekan aja teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk kabelnya ada 4, yang di bawah ini ada 2, yang di atas ada 2. Yang di bawah ini ada warna hijau dan warna putih. Ini untuk masukan dari arus AC-nya nanti bisa dibolak-balik. Dan untuk atasnya ini ada warna hitam dan ada warna merah teman-teman. Jadi Henry sesuaikan yang minus atau yang negatif ke yang hitam dan yang positif ke yang merah.
nanti untuk output arus DC-nya. Dari bawah nanti ke atas, dari AC menjadi ke DC teman-teman. Oke, seperti ini cara merangkai dioda penyiar menggunakan dioda di bridge gate teman-teman. Oke, kita lanjut lagi langsung ke prakteknya aja. Oke teman-teman, ini dia, kita langsung praktek. Ini dia udah ada motornya teman-teman. Nanti kita akan cari arus AC-nya, biasanya ada pada lampu teman-teman ya. Kita nanti akan cari arus AC-nya menggunakan multitester. Terus di sini ada HP juga nanti buat ngecasnya. Terus ada USB. Ini untuk cas HP Android. Untuk cas HP Androidnya ini buat ngecas. Nanti kita akan konekkan ke ini, ke modul melalui port USB. Di sini nanti bukan kabel jumper seperti ini, biar lebih mudah untuk pengkonekannya. Dan yang tadi udah kita buat juga seperti ini, dioda penyiarnya teman-teman. Oke, langsung aja kita rangkai. Tapi sebelum kita rangkai, kita akan cari terlebih dahulu arus AC di motor teman-teman. Di sini ada di lampu ya teman-teman. Ini udah Henry udah pernah bikin. Ini Henry membuat arus AC ke lampu LED DC teman-teman. Jadi ini adalah arus AC-nya teman-teman. Kita akan ambil terlebih dahulu lampunya. Nah, ini dia teman-teman. Kita copotkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini dari arus AC Henry buatin ke arus DC untuk menghidupkan LED. Kita akan copotkan terlebih dahulu. Sebentar teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada lampu dari motor, ini lampu senja teman-teman ya. Untuk arusnya itu AC. Bisa kita lihat di sini. Ini lampunya kebetulan udah padam ya teman-teman. Jadi di sini Henry menggunakan dudukannya aja teman-teman. Ini dia. Ini kan ada dua pin atau dua probe ya teman-teman. Ini enggak ada tanda positif dan negatif. Artinya ini adalah arus AC teman-teman. Oke, kita akan konekkan terlebih dahulu. Ini ya teman-teman tadi ya. Nah, ini kan yang tadi kita jelaskan, ini yang warna hijau dan putih ini kan arus AC. Jadi kita connect ke lampu ini, ke salah satu ini. Bisa dibolak-balik ya teman-teman. Ini kita connect terlebih dahulu ke ini ke sini. Bisa dibolak-balik karena ini harusnya arus AC. Kita connect dulu. Oke, ini sudah kita connect teman-teman ya. Ini bisa dibolak-balik cara connectnya karena ini arus AC. Ini masukannya ke arus AC teman-teman. Setelah kita connect seperti ini, kita akan kasih isolasi terlebih dahulu biar kuat, biar tidak mudah lepas. Oke, setelah kita isolasi seperti ini, kita masukkan ke dalam soket dari lampunya. Kita masukkan ya teman-teman ke sini. Mohon maaf bentar karena susah kalau pakai setangan.
Oke, sudah kita colokkan seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita akan ngecek terlebih dahulu menggunakan multitester. Pertama kita, karena ini arusnya AC, jadi kita harus menyalakan mesin motornya terlebih dahulu. Oke, ini dia. Ini kita ukur dari selektornya ke AC terlebih dahulu. Ini AC tandanya teman-teman, ini arus AC. Terus kita cek agak susah teman-teman ya. Oke, untuk arusnya ada 11 volt AC. Dan langkah selanjutnya kita cek juga ke bagian DC. Ini untuk memilih DC. Terus kita cek untuk yang DC ini kita sesuaikan probe-nya merah ke merah, hitam ke hitam. Oke, dapat ya teman-teman. Karena ada sekitar 8 volt arus DC teman-teman. Sebentar karena berisik. Oke, seperti ini teman-teman ya, akan dijelaskan yang tadi. Untuk pengecekan ini, yang di atas ikan arus AC ya teman-teman. Untuk arus AC ini, untuk pengecekannya bisa bolak-balik. Dan tadi muncul 11 volt arus AC. Tapi setelah melalui ini, ada penyarah, arusnya menjadi arus DC. Yaitu yang tadi kita dapat, yaitu arusnya sekitar 8 volt teman-teman. Karena di sini juga ada sedikit hambatan. Untuk arus yang di sini dihambat sedikit di sini dan dijadikan searah. Oke, yang tadi kita dapatkan yaitu arus DC-nya sekitar 8 volt. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba konekkan. Karena ini arusnya udah menjadi DC, kita langsung konekkan ke modul ini. Yang merah ke sini, yang hitam ke sini, yang lilitan. Di sini Henry menggunakan kabel jumper seperti ini. Ini untuk memudahkan pengonekan teman-teman ya. Kita konekkan sini. Yang hitam ke hitam. Terus yang merah ke merah. Kita akan tutup salah satu biar tidak nempel teman-teman ya. Bentar, yang diletakkan dulu kameranya karena susah.
Oke teman-teman, ini dia yang satu udah kita tutup menggunakan solasi biar nanti tidak nempel teman-teman ya pada saat kita menghidupkan motornya. Dan untuk yang keluarannya ini dia, kita langsung hubungkan yang merah ke yang satu ini, merah, yang hitam ke lilitannya. Sebentar akan dikonekkan terlebih dahulu. Ini sudah connect teman-teman ya. Dari lampu arusnya AC melalui dioda penyarah dan langsung masuk ke mode charger. Di sini mode chargernya belum nyala karena harus menyalakan motornya terlebih dahulu. Karena ini harusnya AC, jadi mesin harus menyala teman-teman. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, mode sudah menyala teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pengecasan HP. Ini dia HP-nya. Kita masuk ke pengaturan baterai biar lebih jelas. Terus kita masuk ke rincian. Hendra akan matikan terlebih dahulu, berisik teman-teman untuk penjelasannya. Ini kita konekkan terlebih dahulu teman-teman. Dari ini dia casan HP biasa, kita konekkan seperti ini. Untuk port USB nya kita konekkan ke modul. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini sudah kita konekkan. Selanjutnya kita menyalakan lagi mesin motornya. Di sini kan tertulis kira-kira 4 hari tersisa ini tidak mengisi teman-teman. Kita akan nyalakan terlebih dahulu motornya. Oke, di sini status sudah mengisi di daya AC. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk cara membuat casan dari modul charger ini dari arus AC teman-teman. Ini dia kuncinya, harus menggunakan dioda penyarah teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Ini hanya rangkaian jalurnya aja teman-teman. Kalau misalkan mau coba, teman-teman bisa merapikan jalurnya nanti teman-teman ya. Bisa teman-teman ambil dari dalam biar rapih. Ini hanya jalannya aja teman-teman, atau jalur dari arusnya aja teman-teman. Oke, cukup mungkin untuk video ini hanya cukup sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham atau tidak mengerti, teman-teman bisa komentar aja, nanti akan Henry jawab komentarnya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, Henry ucapin banyak terima kasih teman-teman. Mohon maaf
banyak sekali yang kurang jelas karena agak susah teman-teman untuk peletakan kameranya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya aja ke Henry di komentar biar lebih jelasnya teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham ya teman-teman apa yang Henry sampaikan. Oke, untuk video ini Henry cukupkan sampai sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.